Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semangat ya, hari ini sudah setengah tahun kita melewati tahun ini. Bahkan kita sudah di bulan yang ke-7, berarti kita terus merasakan pemeliharaan Tuhan 7 bulan belakangan di tahun ini. Enggak terasa, nanti sebentar waktu itu cepat berlalu, nanti sebentar Natal, tahun baru dan seterusnya. Kita bersyukur karena Tuhan terus pelihara kita dan diharapkan kita makin tahun kita bertumbuh juga di dalam iman. Kiranya Tuhan tolong kita hari ini bisa mendengar dengan baik firman Tuhan dan kiranya juga kita bisa mengerti dengan baik. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dengan tema no compromise, artinya tidak kompromi gitu ya. Tidak ada kompromi. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17 kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudara bantu Kak Yudia, ayat yang ke-14 dan seterusnya sampai ayat 17. Yohanes 2, 13 hingga 17 kita akan membacanya bergantian. Saya akan mulai dulu. Yohanes 2, 13 sampai 17 demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau orang itu merasa bersalah, apa sih kata-kata yang biasanya keluar dari mulutnya? Maaf, standar ya semua, misalnya oh sorry maaf gitu. Tapi biasanya ada kalimat yang mengikutinya, apa biasanya? Maaf, apa? Terus alasannya gitu ya. Tapi yang paling sering biasanya, maaf ya, tidak sengaja. Atau bahkan yang beberapa kali ini saya tuh waktu lihat TV ada berita kriminal tuh saya paling agak sebel tuh ketika orang tuh ngomong, saya hilaf katanya. Bapak Ibu tahu hilaf tuh artinya apa? Tidak sengaja katanya. Ada kasus bunuh orang, hilaf katanya. Ada kasus mencuri, katanya hilaf. Nipu orang, katanya hilaf. Apa benar hilaf? Saya kira itu sengaja ya. Apalagi kalau misalnya mau korupsi gitu, gak mungkin lah hilaf, kan pasti sudah terencanain nanti gini ketahuan, kalau gini enggak ketahuan. Nah gini ya. Misalnya mau mencuri, oh ini siang atau malam, oh ini yang sepi. Ya pasti direncanakan. Gak mungkin melakukan kriminal itu juga dengan tidak sengaja. Ya ada tertentu yang misalnya gak sengaja bunuh orang, tapi ya jarang ya ada gak sengaja bunuh orang yang gak ada ya Bapak Ibu ya. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini kadang melihat dosa itu gampang sekali kita ngomong, aduh maaf ya, kita sorry saya nggak sengaja. Atau kita kalau ngomong sama Tuhan, kita mengaku dosa tadi ya, Tuhan maafin aku ya, seminggu ini tuh aku gini. Tuhan kan baik tuh Tuhan ya, ampuni aku ya. Betul ya Bapak Ibu, Tuhan itu baik, amin. Oh nggak yakin ya kayaknya tadi. Tadi doanya kayaknya ragu-ragu, Tuhan ampuni nggak ya? Yakin Tuhan baik? Mengampuni kita? Yakin, makanya kadang kita tuh gampang sekali ngomong sama Tuhan. Tuhan maaf ya, aku hilaf ya Tuhan. Tuhan maaf ya, aku enggak sengaja Tuhan. Tuhan maaf ya, tolong ampuni aku, maklumono aku ya gini nih Tuhan. Aku tuh ya mohon maklum. Karena dosa kita, karena kesalahan kita, kita berharap Tuhan itu enggak cuma memaafkan kita, mengampuni kita. Tetapi kita juga berharap Tuhan maklumono aku. Tuhan ya terimaan aku apa adanya tanpa kita sadar bahwa ketika kita ngomong kita itu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita itu harusnya sadar sebetulnya dosa itu akibatnya apa.
Ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku berdosa di hadapan-Mu, maafkan, ampuni aku. Maka seharusnya hati kita itu dengan kerendahan hati, bukan dengan rasa sombong. Tuhan engkau harus ampuni saya. Tuhan engkau wajib menghapus segala dosa saya. Tidak begitu. Justru ketika kita berdosa, kita itu sedang menyadari diri. Ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita menyadari kita sedang berhadapan sama siapa. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, bukan orang sembarangan. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ngomong sama saya, maaf ya loh saya enggak sengaja. Oh ya udah enggak apa-apa. Karena saya pikir Anda enggak sengaja beneran. Tapi ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan maafkan aku enggak sengaja. Emang Tuhan bisa dibohongi? Tidak bisa. Tuhan tahu hati kita. Ketika kita meminta Tuhan mengampuni kita, ketika kita minta Tuhan memaklumi kita, mengampuni kita, menerima dosa kita, itu kita sedang tidak menghormati kekudusannya. Jangan sembarangan Bapak Ibu di dalam hidup di hadapan Tuhan. Dia tahu kedalaman hati kita. Kita batin Tuhan tahu. Kalau tadi lagunya Kevin, Tuhan, kita menangis Tuhan tahu. Kita menangis dimanapun, kita sembunyi bagaimanapun Tuhan tahu. Betul ya? Kita senang dengar lagu itu. Waduh, ayam hati kita ketika mendengar, wah aku lak menangis Tuhan tahu. Aku kalau perlu diam-diam dalam hatiku tok batin gitu. Tuhan aku butuh ini, Tuhan tahu. Ketika kita mendengar lagu tadi kita mungkin terharu, bersyukur Tuhan baik sama kita. Dia mengerti segala yang kita rasakan. Tetapi sebaliknya juga ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu tahu apa yang terdalam dalam hati kita, Tuhan juga tahu dosa kita yang ada di dalam hati maupun pikiran kita. Jemaat yang terkasih, Tuhan tidak senang akan dosa, itu fakta. Tuhan membenci dosa, itu fakta. Tuhan mengasihi orang berdosa, ya betul. Orang berdosa seperti kita dikasih, diampuni betul. Tetapi bukan dosanya yang Tuhan senang. Maka seringkali kita membaca di dalam Alkitab ada begitu banyak kali Tuhan itu mendisiplin orang berdosa. Tuhan menjatuhkan hukuman kepada orang berdosa. Tuhan menjatuhkan murkanya atas orang Israel itu banyak. Kisahnya di dalam Alkitab. Maka kita perlu sadar bahwa kita ini harus menanggung hukuman dosa ketika kita sembarangan hidup dengan dosa. Nah sekali lagi kita bersyukur kita mengenal Kristus kan ya. Kita bersyukur punya Kristus sebagai juru selamat itu membuat hati kita itu yakin dan percaya. Ketika kita berdosa datang kepadanya kita bisa menerima pengampunan dosa karena dia telah menanggung segala hukuman dosa kita. Kita yang telah dilahirbarukan kita sadar oh iya aku berdosa. Maka kita bisa namanya itu bertobat. Kita bisa namanya itu insaf. Gak cuma hilaf tapi juga insaf. Kita itu sadar diri bahwa kita itu punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mengaku dosa dan meminta pengampunannya. Tapi Bapak Ibu tahu enggak arti kata bertobat? Kalau dalam bahasa aslinya itu kita mungkin sering dengar ya. Ini toko buku itu di Surabaya dulu banyak toko ini namanya metanoia. Artinya apa? Bertobat. Bertobat itu artinya apa? Katanya itu ada namanya bertobat ala tomat. Hari ini tobat. Besok kumat, gitu. Itu namanya tomat ya. Tapi kita sadar bahwa sebenarnya bertobat itu bukan kayak gitu. Ketika kita sadar kita berdosa lalu kita bertobat, arti kata metanoia atau pertobatan itu artinya adalah transformasi hidup. Artinya kita berubah kalau dulu itu kayak gini, sekarang kita berubah. Enggak dulu kayak gini ya, Tuhan kayak aku kayak gini ya apalagi. Bukan kayak gitu Bapak Ibu. Ketika kita sadar dosa kita. Maka dengan sadar pula kita mau bertobat. Dengan sadar pula kita mau mentransformasi hidup kita. Dan dengan kesadaran diri menyatakan bahwa memang kita enggak sanggup melakukan apa yang baik dengan kemampuan kita sendiri. Kita naturnya berdosa ya apalagi ya. Tapi kita punya Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Untuk hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Nah itu yang perlu kita syukuri. Selanjutnya apa? Ketika kita sudah bertobat ya jangan bikin alasan, jangan bikin excuse lagi, jangan minta Tuhan kompromi lagi dengan dosa kita, jangan minta orang lain lagi juga memaklumi kita. Kalau misalnya kita di rumah istri misalnya atau suami, maklumono ya aku cerewet misalnya gitu. Atau maklumono ya anakku, papa mamamu ini ya memang gini nih, ya tukang ngamuk ya segini nih misalnya gitu. Anak-anak ya gitu, maklumono ya aku nakal ya gini nih ya maklumono ya namanya juga anak muda misalnya. Jangan begitu Bapak Ibu, kita sadar ketika kita
berdosa, kita insaf, kita bertobat, lalu hidup kita berubah. Berita Injil ini loh, berita Injil pertobatan dan anugerah yang kita terima selama ini, itulah yang sebetulnya harus dikabarkan kepada banyak orang. Ada banyak orang di luar sana yang mereka tahu mereka berdosa, mereka tapi bingung. Kepada siapa aku berharap? Kepada siapa aku meminta pengampunan? Ya siapa tahulah kepada ini, kepada ini. Tapi sebetulnya mereka tidak memiliki hak untuk mengampuni. Sebab hanya Tuhan Allah yang sanggup untuk mengampuni dosa kita. Tuhan kita baik, Allah kita baik penuh anugerah. Amin? Amin, semua pasti amin. Tapi ingat enggak kita? Selain Allah itu kasih penuh anugerah, Allah kita juga adil. Jangan lupa akan hal itu. Selama ini kita seringkali mendengar, oh Tuhan baik, Tuhan mengerti kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Tetapi jarang sekali kita mengingat bahwa Tuhan kita itu adil. Kedua kepribadian maksudnya ya, kedua kepribadian Allah ini, kedua karakter Allah ini hadir di dalam pribadi Yesus. Dan selama di dunia ini, jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar dan menyatakan kasih-Nya. Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, segala macam penyakit. Tuhan Yesus itu bahkan bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga bisa memberi makan orang yang lapar dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus juga bisa melakukan mujizat, meredakan angin ribut, dan lain-lainnya. Tapi ada satu peristiwa lagi, di mana kita bisa mengatakan Tuhan itu sedang menyatakan kasih-Nya. Peristiwa ini adalah wujud dari kasih Tuhan. Peristiwa yang tadi kita baca. Sebagian kita mikir, kok Tuhan Yesus marah, kok bukti kasih-Nya apa gitu ya. Kita mungkin berpikir bahwa kok peristiwa ini disebut sebagai bagian dari kasih Tuhan kepada umat. Mengapa? Nah ini kita akan belajar bersama. Mari kita perhatikan sebetulnya kenapa sih Tuhan itu marah pada hari itu. Lalu ada orang yang berkata, loh Tuhan Yesus loh kurang sabar. Oh, Tuhan Yesus loh pernah marah. Atau ada yang baru tahu di antara Anda kalau Tuhan Yesus pernah marah? Atau selama ini Anda pikir Tuhan Yesus itu swabar ngalang-ngalai Kak Pit ya. Kak Pit itu rekor di guru sekolah minggu yang saya tahu selama berapa puluh tahun mengenal beliau baru ketok marah itu satu kali. Waktu ada anak sekolah minggu itu di kelas meeting kokonya pakai kaki. Nah itu Kak Pit marah waktu itu ya. Saya baru tahu Kak Pit marah waktu itu. Atau mungkin di sini ada yang baru tahu ya Bapak Ibu. Oh Tuhan Yesus sih pernah marah atau ternyata. Mungkin ada yang pernah tahu nih saya kasih tahu ya kenapa sebabnya. Kita baca baik-baik firman Tuhan supaya kita makin tahu mengapa bagian ini penting juga. Di dalam kita melihat betapa kasih-Nya Tuhan kepada manusia. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama itu kita melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya berkenan kepada kemurahan dan kejujuran. Kita juga kalau membaca Alkitab kita sering membaca ada kata bait suci, bait Allah. Itu adalah tempat mereka beribadah pada saat itu. Nah biasanya kalau khususnya hari-hari tertentu, apalagi waktu itu dicatat tuh peristiwanya mau Paskah, itu adalah salah satu hari raya yang paling besar bagi orang Yahudi. Mereka akan berkumpul dari berbagai kota, dari berbagai daerah karena mereka kan nyebar ya. Orang Yahudi itu mereka akan berkumpul dari berbagai daerah untuk datang ke Yerusalem. Waktu itu enggak kayak kita sekarang ya, ada di gereja di Kediri ada, di Surabaya ada, kita mau kemana kita bisa bergereja. Kalau waktu itu terpusat di kota namanya Yerusalem, di sanalah mereka akan merayakan peristiwa khusus keagamaan mereka. Dan juga di sanalah mereka akan berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Ketika bait suci itu rame gitu ya dari penduduk mana-mana mereka datang, maka mereka semua punya kewajiban yang sama di hari Paskah itu yaitu satu, mereka harus membawa korban. Nah korban ini kalau sekarang kita enak ya korbannya pakai amplop tipis tinggal dikantongi. Kalau zaman dulu ketika zaman Tuhan Yesus waktu itu mereka kalau mau datang ibadah Paskah mereka harus ikut membawa korban. Meskipun misalnya Anda rumahnya dari Semarang misalnya ya atau dari Sidoarjo nih pada datang ya Melisa dan keluarga. Harus bawa korban ya bawa. Sekarang enak dinaikin truk ya. Zaman dulu jalan ya bawa jalan. Misalnya mereka ada yang
kasih lembu bagi yang mampu. Ya yang middle-middle lah, tengah-tengah ya kambing atau domba. Yang mungkin keterbatasan mampunya cuma merpati ya merpati. Jadi mereka ada stratanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya pokok dibawa ya dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing mereka akan bawa itu ke Yerusalem. Lalu yang kedua mereka harus memberi persembahan uang pada waktu itu untuk dipersembahkan di bait Allah. Maka orang-orang itu membawa korban, Bapak Ibu Saudara sekalian, membawa korban masing-masing, jalan kaki, sekali lagi dulu enggak ada kendaraan yang mumpuni. Masa misalnya kita bawa lembu dinaikkan keledai kan ya enggak mungkin ya, atau dinaikkan ya aneh ya, pakai dokar terus mari gitu dinaiki kambing kan juga enggak mungkin rasanya. Mereka ya jalan aja bersama dengan ternak yang akan mereka persembahkan. Mereka berjalan dari tempat masing-masing ke Yerusalem itu bukan lokasi yang dekat. Yerusalem dengan kota-kota yang lain juga cukup jauh. Sekalipun kita kalau melihat peta, kelihatannya dekat. Tapi sebenarnya mereka harus berjalan naik turun lembah dan mendaki gunung yang cukup terjal untuk mereka saat itu. Maka resiko, nah ini resikonya, yaitu hewan ternak ini mereka bisa kegores lah. Kakinya bisa keplecok lah. Maka kalau sudah sampai Yerusalem dicek sama imam udah gak cocok lagi, tidak layak untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Kalau dicek, wah ini kambingnya ini sudah ini giginya atau ketatap misalnya atau apa gitu ya. Ada yang copot atau ada luka apa-apa gitu ya. Itu mereka akan menolaknya. Maka melihat kebutuhan ini orang-orang di Yerusalem punya ide gitu ya. Kalau biasanya hukum ekonomi itu gimana? Ada kebutuhan, kita jual ya. Kalau misalnya hukum ekonomi itu ngomongnya saat ada demand atau permintaan, maka akan ada supply. Nah ini yang akhirnya mendatangkan cuan. Pak Novian, Pak Buanter ngomongin cuannya. Maka ketika ada kebutuhan yang besar, lalu supply-nya kecil, apa yang terjadi? Harganya naik. Kayak zaman dulu kita masker ya, cuma supply-nya dikit tapi kebutuhannya banyak, maka harga masker itu begitu tinggi. Nah zaman sekarang udah turun, udah gak karu-karuan harganya ya, lebih murah sekali. Maka orang-orang di Yerusalem menggunakan kesempatan itu, momen-momen seperti Paskah itu mereka berjualan hewan kurban. Karena mereka tahu kalau dari jauh mereka resiko kadung bawa jauh-jauh ternyata dicek oleh imam, ada cacatnya, daripada gitu mending beli di kami gitu ya. Ini sudah langsung di Yerusalem, enak kalian tinggal nerima jadi. Tapi harganya kira-kira bagaimana? Ya sudah ya kayak gitu ya. Ya tahu kalau misalnya ada resikonya kecil, makin kecil resiko harganya pasti makin tinggi. Maka mereka berjualan. Dan yang kedua tadi apa? Mereka harus mempersembahkan uang. Uangnya juga gak sembarang uang bisa dipakai. Ada mata uang khusus, ada jenis uang khusus yang hanya bisa ditukar juga di Yerusalem. Saya ingat waktu lebaran ya, sekarang kayaknya udah enggak boleh. Dulu di pinggir-pinggir jalan ada orang terima tukar uang. Misalnya kita tukar 100.000 bayarnya berapa? 110 gitu ya. Saya bingung loh, ini tukar uang model piye nih kok harganya naik padahal sama-sama uangnya. Ternyata mereka tuh rela ngantri di bank untuk dapat itu, makanya mereka kayak uang jasa begitu ya. Nah tapi ini lain ini ya, yang di Yerusalem ini mereka khusus ada mata uang khusus untuk bisa dipakai di bait Allah. Misalnya mau kasih persembahan, Anda nggak bisa kasih uang sembarangan. Misalnya gereja ini cuma mau pakai dolar misalnya gitu ya, Anda harus tukar dulu. Misalnya kursnya hari ini dolar Amerika sekitar 16.000, di markup. Jadi berapa kira-kira ya ambil 25.000 lah ya gitu ya. Supaya untuk bangun gereja enggak. Di sini enggak kayak gitu Bapak Ibu. Tapi di sana dulu mereka menggunakan kesempatan itu ya bukan untuk menolong umat, memudahkan umat, tetapi justru mereka memperalat momen ibadah kepada Allah untuk mendapat keuntungan. Mereka justru menyusahkan umat Tuhan pada waktu itu. Maka enggak heran ya Tuhan Yesus marah. Maka enggak heran Tuhan Yesus murka pada saat itu ketika melihat orang-orang yang bukannya menolong memberi kemudahan. Orang-orangnya jauh dari sana sini.
Mereka bukannya menolong dengan memberi kemudahan, kemurahan juga dengan harga yang baik. Tetapi mereka justru seperti penyamun kata Tuhan Yesus. Mereka adalah penjahat. Mereka menggunakan momen ibadah dengan kecurangan. Nah, zaman sekarang Bapak Ibu mungkin pernah dengar nih. Gereja. Kalau Suk Jang Yen sama Ai Sok Jing, gas LPG misalnya. Ini gereja, kira-kira gimana nih? Gereja. Oh, ada yang lebih ngeri lagi. Yesu. Aduh, ini celaka ya. Ada orang yang menganggap ada kesempatan nih gereja nih. Ada kesempatan nih jual nama Yesus. Maka dipakai menjadi lahan bisnis, padahal itu adalah untuk ibadah kepada Tuhan. Semua dikedok, dibungkus dengan kedok agama. Biasanya kalau orang dengan kedok agama kan manut ya Bapak Ibu ya. Ayo kalau enggak ngasih persembahan, ayo enggak diberkati loh, Tuhan marah loh. Nah kayak gitu-gitu. Keuntungan untuk siapa? Nah untuk orang tertentu. Maka ketika kita melihat ada orang-orang semacam ini, kita bisa memaklumi ya. Betapa marahnya Tuhan, kita bisa mengerti. Betapa marahnya Tuhan Yesus yang adalah Allah. Yang harusnya memang momen itu dipakai kesempatan umat itu menyembah Tuhan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan menerima kesempatan yang indah karena enggak setiap waktu mereka bisa menikmati ibadah itu. Ada orang-orang yang memakai, memperalat untuk kepentingan sendiri. Untuk keuntungan sendiri. Dan tidak membawa umat itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak berkenan dan Tuhan Yesus memarahi mereka dengan cara yang keras. Celakalah orang yang demikian memang Bapak Ibu. Jangan sampai kita, saya sebagai hamba Tuhan, para penatua, para pengurus dan kita semua sebagai jemaat jangan sampai kita memikirkan untuk keuntungan pribadi yang kita kedok dengan agama dan ibadah yang kita punya. Jangan sampai. Jangan kompromi dengan hal ini, satu. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu berkenan supaya segala bangsa itu beribadah kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih jangan kira ngomong soal sara atau rasis itu cuma ada di Indonesia. Mungkin saya dulu waktu di sekolah dibilang Cino itu sudah biasa ya, kita mungkin gitu ya. Enggak menyenangkan banget, tapi kita pikir hal itu di Indonesia tok adanya. Oh ternyata tidak, ternyata di sana, di zaman Tuhan Yesus itu, mungkin sampai sekarang juga ya, rasis juga dialami atau dilakukan oleh orang-orang Israel. Sebab apa? Sebab mereka bangga sekali, mereka adalah keturunan Abraham. Mereka bangga sekali, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Maka mereka sangat meninggikan rasnya, meninggikan sukunya dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Sekali lagi, Tuhan tidak berkenan atas yang seperti ini. Tuhan ingin semua bangsa. Sebab itu Tuhan buka pintu anugerah itu bukan cuma untuk orang Israel sebetulnya. Israel itu untuk menjadi saluran berkat, bukan cuma dia tok. Nah ini yang perlu kita pahami. Jemaat yang terkasih, suku bangsa lain selain Israel yang percaya kepada Allah itu sebetulnya banyak. Kita contoh di Alkitab itu ada Rahab. Rahab itu bukan orang Israel. Dia ada penduduk Yeriko kan. Ada juga perempuan misalnya yang di zaman Tuhan Yesus itu ada Sirofenisia, orang Kanaan itu. Bukan orang Yahudi juga. Kalau misalnya ada juga itu perwira itu ya. Perwira itu juga bukan orang Yahudi tapi mereka mau percaya kepada Allah. Jadi mereka pun punya kesempatan beribadah kepada Allah. Nah kita akan lihat lokasinya ya. Di slide yang gambarnya bangunan. Kita akan melihat di mana posisi mereka, karena enggak sembarang tempat mereka boleh tempati karena mereka non-Yahudi, mereka ada tempat khusus. Semoga kelihatan di panah yang kuning itu, disitulah tempat mereka di pelataran bait suci, di sanalah tempat orang non-Yahudi itu beribadah. Hanya boleh di lingkup situ. Tetapi lokasi itu juga lah yang dipakai untuk berjualan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian itu jualannya kan gak mungkin seekor 2 ekor kan. Gak mungkin itu kambing cuman 5 gitu, gak mungkin kan. Gak mungkin juga burung merpati cuman 2, tidak mungkin. Maka di pelataran yang
memang kelihatannya lebar, luas begitu ya. Tetapi sebetulnya tidak baik keadaannya untuk beribadah bagi umat non-Yahudi. Saya aja duduk di belakang tuh ya, jemaat yang ada di belakang kadang dengar suara ayam tuh, ayam cuma berapa ekor tuh ya. Itu lumayan ya, kadang Kak Dania ngomong apa, Kak Erin, kalau Kak Erin suaranya keras, suaranya Kak Yudi misalnya, ini ngomong apa ya tadi, waduh, karena ada suara ayam tadi, mengganggu sekali. Apalagi itu begitu banyak jumlahnya dan di tempat di mana orang non-Yahudi seharusnya bisa beribadah. Jemaat yang terkasih, bukankah seharusnya pengelola bait suci, khususnya orang-orang Yahudi sendiri, mereka harusnya menjadi saluran berkat pewarta nama Allah, justru mengajak bangsa-bangsa untuk datang kepada Allah beribadah menyembah Dia. Tuhan Yesus aja yang adalah Allah mau menyentuh hidup orang-orang non-Yahudi. Tuhan Yesus mau dekat dan bahkan menolong mereka. Tetapi justru orang Yahudi sendiri menutup rapat-rapat kesempatan itu. Mereka anggap untuk dirinya sendiri. Padahal ada banyak orang yang juga ingin berkesempatan beribadah kepada Tuhan. Tahukah Anda mengapa demikian? Sekali lagi, kalau sekarang kita bisa beribadah di mana saja. Di zaman itu hanya tempat inilah yang dipakai untuk beribadah. Rasanya enggak afdol kalau enggak ke sini begitu ya pada waktu itu. Tetapi tahu enggak, ini pengetahuan bagi kita semua. Bait suci yang tadi yang dipakai untuk Tuhan Yesus marah itu yang waktu peristiwa ini terjadi, itu bukan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, Bapak Ibu. Bait suci Salomo itu sudah dihancurkan ketika orang Israel itu dibuang ke Babel. Jadi sebetulnya yang berlapis emas, yang itu ya, yang Salomo bikin itu sudah hancur. Kemudian di zaman Esra dan Nehemia dibangun kembali. Kualitasnya ya dibuat sebagus mungkin, tetapi katanya sih tidak bisa menyaingi bait suci Salomo yang Salomo dirikan. Nah, pada zaman Tuhan Yesus ini sudah renovasi gitu ya, sudah direnov oleh Raja Herodes pada waktu itu. Sekalipun demikian akhirnya bait suci ini pun dihancurkan pada tahun 70 oleh Kaisar Titus. Jadi sekarang kalau dicari mana bait Allah, kalau Anda mau ke Israel bingung ya, kok enggak ada, katanya loh saya ada pelataran kayak gitu, kok enggak ada gitu ya. Sekarang sudah dihancurkan Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, terus kemana mereka ibadah? Lalu apakah orang Israel akhirnya enggak bisa beribadah? Nah ini kadang-kadang mereka juga masih berpegangan bahwa harus di situ-situ, harus di tempat situ. Padahal Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan tempatnya yang utama. Tetapi ketika kita menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus juga berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini artinya Tuhan Yesus itu ingin semua bangsa beribadah kepadanya dan mengenal keselamatan daripadanya. Ibadah itu tidak dikhususkan untuk bangsa tertentu, tidak juga difokuskan di tempat yang satu, tetapi harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu artinya tidak terbatas ruang dan waktu dimanapun. Karena Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kebenaran dengan kesungguhan, dengan setulus-tulusnya. Maukah kita jemaat yang terkasih menyediakan diri untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Ada begitu banyak bangsa yang sampai sekarang belum pernah mendengar Injil. Bersyukur internet sekarang udah masuk kemana-mana sehingga banyak orang berkesempatan untuk mungkin pernah membaca Injil, pernah mendengar tentang Injil. Tapi maukah kita punya hati seperti Tuhan Yesus? Yang mau orang itu mendengar berita keselamatan. Jangan seperti orang Yahudi yang menghalang-halangi justru orang beribadah kepada Tuhan. Bukankah kita juga disebut sebagai bait Allah sekarang? Nah, kita sekarang diberikan kesempatan untuk menjadi tempat diri kita masing-masing bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Dan dengan demikian tidak perlu lagi kita harus ke Israel untuk berdoa. Tidak perlu lagi kita harus ke situs-situ untuk berdoa. Sekalipun sekarang udah gak ada situsnya. Tapi kita bersyukur karena kita juga disebut bait Allah, bait Roh Kudus.
Sehingga kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Mengapa Tuhan Yesus marah pada waktu itu? Yang ketiga adalah Tuhan Yesus sedang menyatakan otoritasnya sebagai Allah. Tuhan Yesus itu tidak pernah berkompromi dengan dosa ya. Saya ulang sekali lagi statement ini. Dia sebagai Allah itu murka terhadap dosa dan dia berhak marah ketika berdosa kita lakukan di hadapannya. Dia berkuasa, punya otoritas. Kalau saya jadi Tuhan Yesus itu ya mungkin saya nggak akan balikkan meja. Mungkin saya nggak akan lepaskan merpati kayak gitu. Aduh kesuwen ya. Turunkan aja tulah. Langsung gitu ya. Hukum aja langsung. Misalnya Ananias Safira, Bapak Ibu tahu hukumannya apa? Ketika berdosa langsung blek mati gitu ya. Gampang loh Tuhan itu bikin kayak gitu sebetulnya. Tetapi di dalam kemurahannya Tuhan marah itu. Tuhan tidak menjatuhkan hukuman yang berat. Itu kemurahan. Jangan dikira oh Tuhan Yesus suka marah, Tuhan Yesus emosional. Bukan. Justru ketika kita melihat Tuhan murka pada waktu itu, Tuhan menegur tidak dengan kuasa penuhnya. Enggak. Kalau kuasa penuhnya dikeluarin celaka itu orang-orang Bapak Ibu. Seperti kita ketika kita berdosa ya, kita oh Tuhan maafin aku ya, kita paling dihukum apalah gitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak bermurah hati kepada kita, hukuman apa yang bisa kita terima? Tidak bisa bayangkan kan kita, mengerikan sekali. Maka jemaat yang terkasih ketika kita melihat Tuhan di dalam segala kemurahannya. Kita melihat otoritasnya begitu tinggi tetapi dia mau datang ke dalam dunia ini dengan segala kemurahan dan kerendahan hatinya. Dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa menjadi pengganti kita menanggung segala hukuman. Dia harusnya itu yang menerima korban, justru sebaliknya dia mau jadi korban bagi kita. Maka dengan salib itu, pengorbanannya di kayu salib itu menjadi puncak. Hukum Taurat itu tidak bisa kita lakoni dengan genap. Tetapi salib itulah yang menutup kita, kecacatan kita ditutup. Dan akhirnya kita bisa di hadapan Allah itu diterima. Kristus telah menyatakan kebaikannya dan kita bersyukur mengenal dia. Kita bersyukur. Kalau kita mengaca siapa sih kita? Sebaik apa sih kita? Padahal kita tahu sebetulnya di dalam hati kita, aku itu sebetulnya bobrok Tuhan. Orang lain mungkin gak tahu. Orang terdekat kita pun mungkin gak tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita. Tetapi Tuhan tahu. Sekali lagi mari bersyukur ketika Allah itu menyatakan kebaikannya dan tidak mengutamakan otoritasnya untuk menjatuhkan hukuman. Itu patut kita syukuri. Dan kita mau supaya ketika kita bersyukur, kita enggak cuma bersyukur tok. Tetapi kita bisa hidup sebagai pribadi yang seperti Kristus. Kalau catatan tujuan khotbah hari ini itu sebetulnya ada satu hal yang sebetulnya ini tidak langsung jadi pesan firman Tuhan ini sebetulnya ya. Tetapi ini juga lumayan penting bagi kita untuk kita pikir. Ketika Tuhan Yesus marah atas ketidaklayakan atau keberdosaan orang itu, tepat enggak alasannya? Kita bisa tahu tepat. Dan dia punya otoritas yang benar sebagai Allah. Nah kita juga kadang melihat ketidakbenaran, kita enggak punya otoritas sebenarnya. Kita soalnya juga berdosa kan. Tetapi kita punya kewajiban, nah ini peran kita itu sebagai orang, sesama orang percaya untuk menegur dosa. Kita perlu juga dengan bijaksana menggunakan kesempatan untuk menasihati mereka yang berdosa. Supaya mereka enggak terus jatuh di dalam dosa. Dan bawa orang-orang lain itu ketika mereka penuh dengan dosa. Jangan dikucilkan, justru bawa kepada Kristus untuk mengenal dia. Jemaat yang terkasih, kadang kita lebih senang menghakimi orang ya. Dia lo gitu, aku ndak sepiro, aku ndak seburuk dia, kadang-kadang gitu. Atau aku lo lebih baik dari dia. Kita harus sadar, tidak ada orang yang lebih baik dari yang lain. Yang ada adalah ketika kita sudah mengenal Kristus, kita telah lebih dulu mengenal pengampunan.
Kita lebih dulu mengenal keselamatan. Dan itulah yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Jangan marah dengan tidak terkendali. Itu pesannya. Jangan marah ngawur gitu ya. Kadang maksud kita baik, tapi ketika kita marah dengan tidak bijaksana, orang nggak akan nangkep maksud baik kita, tapi malah nangkepnya ngamuk-ngamuknya gitu. Maka itu pesan firman Tuhan hari ini, ketika kita mengingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berkenan kepada kemurahan dan kejujuran. Ketika kita memahami bahwa Tuhan kita itu ingin supaya segala bangsa beribadah kepadanya. Ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu menyatakan otoritasnya sebagai Allah pemilik bait suci itu. Di mana bait atau tempat itu harusnya kudus. Dia murka, dia marah dan sudah sepatutnya. Tapi dia dengan kemurahannya, dia tidak menghukum dengan berat. Lihat betapa Tuhan itu mengasihi umat. Dan kita juga mau menjadi bagian, menjadi saluran berkat kepada orang-orang lain. Supaya mereka juga mengenal Allah yang murah hati ini. Tetapi juga mengingat bahwa kalau tidak datang kepadanya, ada penghukuman yang menanti. Maka itu jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tidak ada kompromi terhadap dosa, tidak ada. Yang berdosa, kita semua yang sadar diri berdosa, segera bertobat kepada Tuhan. Jangan pelihara dosa. Jangan memaklumi dosa Allah cuma gini tok, nanti akan berkembang. Sebagai penutup, saya mengingat beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah berita yang menyatakan bahwa ada seorang yang melakukan kejahatan, mencuri, itu sejak kecil Bapak Ibu. Dia sudah terlatih mencuri sejak kecil. Apa akibatnya? Makin gede, mereka itu sudah terlatih sekali untuk mencuri. Dengan cara yang cepat, dengan cara yang tidak ketahuan. Maka suatu kali ketika ketahuan, orang itu wah ini bisa cekatan itu dari mana? Kalau orang ngomong tangan yang cepat itu untuk sulapan ya, ini enggak, ini untuk mencuri. Kalau orang tuanya misalnya waktu itu melihat anaknya mencuri sekali, mungkin mencuri uang di laci mamanya misalnya, atau di dompet ibunya, lalu didiamkan. Alah, anak kecil gak ngerti gitu ya. Biarinlah, namanya juga anak-anak. Lalu dia beranjak besar, mencuri apa lagi. Nanti beranjak dewasa, korupsi apa lagi gitu ya. Alah enggak apa-apa, namanya juga orang muda. Pengen tantangan, pengen itu yang bikin deg-degan itu ya. Pengen ini loh, menguji adrenalin katanya. Kompromi itu akan menghasilkan dosa yang besar. Tuhan tidak bisa mengkompromi dosa. Maka kita jangan. Dosa sekecil apapun, kita meminta Tuhan menolong kita supaya kita bangun, bangkit dan tidak terus-menerus di dalam dosa yang sama. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak berkompromi terhadap dosa. Kita mau hidup di dalam kekudusan sebagai umat Tuhan. Mari kita berdoa.